Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba setting ONT Expon ini dari GGC-Link. Untuk seri yang ini adalah modelnya GS3202 Expon. Jadi ini adalah sebuah WiFi router atau ONT ya, atau ONU dari GGC-Link, dan ini produk baru, jadi bukan bekas. Untuk casingnya juga baru. Dari sini ada keterangan sudah memakai bahasa Inggris ya, atau bisa dibaca lebih jelas dan bukan tulisan Cina. Di bagian depan seperti ini, kemudian di sini polos. Di bagian sini ada ventilasi kanan kiri. Kemudian di belakangnya ada tempat untuk dipasangkan ke dinding. Terus ada informasi, IP address, dan juga username password, juga ada SSID, juga sandinya. Kemudian di bagian sini ada jack power, kemudian tombol on off, lubang reset, LAN 1 sampai LAN 4, port telepon, USB, dan WPS atau WiFi. Dari deskripsi produknya untuk GGC-Link yang baru ya, ini GS3202 ini, penjualnya atau tokonya itu memberikan garansi selama 6 bulan ganti baru dengan keterangan yang ada di deskripsinya ya. Jadi ada syarat dan ketentuan di dalam deskripsinya. Intinya penjualnya berani memberikan jaminan garansi selama 6 bulan. Kemudian untuk antenanya ini juga sudah standarnya router rumahan 5 dB, jadi lebih kuat jika dibandingkan dengan router-router ONT bekasan yang biasanya cuma 3 dB ya. Untuk link pembelian nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran ingin mencoba, bisa langsung cek link di deskripsi video ini. Dan di video ini juga selain untuk penyetingan, saya juga akan sekaligus mereview hasil pengujian dari GGC-Link yang GS3202 ini. Dicoba di rumah selama 2 harian, itu nanti hasilnya seperti apa, nanti bisa teman-teman tonton hasilnya di akhir video ini. Jadi sekarang saya coba hidupkan saja dulu, saya pasangkan dulu. Untuk ini patch core dari GGC-Link juga, jadi ini sudah dari ODP ya. Di sini redamannya minus 16 17 ya. Saya pasangkan saja dulu. Dan untuk port fiber optiknya ini yang biru ya, jadi warna biru. Saya pasangkan. Kemudian di sini saya juga dapat yang varian adaptor. Untuk adaptornya bisa kita cek bareng-bareng, 12 volt 1 ampere. Dan ini sepertinya bukan seperti adaptor pada HTB. Jadi buat teman-teman yang sudah paham soal adaptor, mungkin teman-teman bisa ngerti maksud saya ya. Jadi ini beda, lebih berisi. Jadi artinya mungkin kualitasnya juga tidak seburuk yang bawaan HTB itu. Langsung saya hidupkan saja. Nah, ini untuk PON langsung menyala karena sudah saya pasangkan kabel fiber optiknya ya. Saya tunggu sampai indikator WiFi-nya menyala, dan untuk keperluan setting saya pakai jalur LAN saja. Jadi biar lebih cepat ya, tidak sering minta connect ke WiFi-nya. Saya masukkan ke sebelah sini saja. Nah, ini LAN 4 sudah menyala, dan ini kabelan sudah terhubung ke komputer saya. Jadi sekarang kita lanjut ke proses penyetingannya di komputer saja agar lebih jelas ya. Nah, di komputer saya gunakan browser Firefox ya. Ini di sini saya gunakan Firefox. Teman-teman juga bisa menggunakan browser lain seperti Chrome. Karena ini sudah terhubung ke jalur LAN, jadi saya bisa langsung mengakses IP gateway-nya atau IP manajemennya, yaitu 192.168.1.1. Nah, seperti ini untuk tampilan login dari GGC-Link-nya.
Username-nya untuk full adminnya adalah super admin. Kemudian untuk passwordnya adalah ggc link is the best ya. Ini juga tertulis di deskripsi produknya ya saat pembelian. Nah, ini dia untuk tampilan halaman awal dari ggc link GS3202 Expon. Di sini kita bisa cek dulu ke bagian, nah ini ada model, kemudian ada hardware versionnya versi 1, softwarenya versi 5. Saya cek dulu ke network information, kemudian ke phone link connection information ya di sini ya. Ini bisa cek optical modulnya. Nah, di sini untuk peredaman yang didapat itu minus 15 dBm. Ini sudah melewati ODP ke barel dan juga ke patch core ya. Jadi masih bagus, masih bisa di-split lagi. Kemudian langsung saja ke network. Kita atur dual mode lagi ya. Jadi buat hotspot dan juga PPPoE apakah aman, stabil atau bengong, nanti teman-teman bisa cek di akhir video ini setelah dipakai beberapa hari. Langsung saja di sini, ini ada tombol new ya. Kita buat baru, modenya root, kemudian ini servisnya internet. Binding optionnya LAN 1 dan SSID 1. Ini untuk PPPoE-nya. Di sini link metodenya adalah PPoE. Karena Mikrotik saya tidak disetting dengan VLAN, jadi tag-nya saya untick ya. Ini juga dikosongi. Username-nya misalnya GS3202. Ini silakan teman-teman sesuaikan untuk username dan password PPPoE-nya ya, atau secret-nya. Kemudian coba di-apply. Nah, untuk seri ggc link yang ini, yang GS3202 ini, ketika diklik ini seperti diam ya, tidak ada loading. Coba di-apply lagi. Nah, ini seperti loadingnya tidak kelihatan. Coba ditunggu. Nah, ya, ternyata memang loadingnya ini agak lama dan juga nggak kelihatan. Tapi tersimpan, tetap tersimpan. Jadi ini tersimpan ya. Saya bikin new lagi buat yang jalur bridge hotspot. Jadi modenya pilih bridge. Servisnya other. Kemudian yang dibinding jalur LAN 2, LAN 3, dan LAN 4 ya. Tapi karena LAN 4 untuk testing, untuk setting, jadi saya disable saja. Kemudian SSID 2. Nah, di sini DHCP servernya sudah otomatis tidak terchecklist. Kemudian di sini ada bridge type. Karena tadi yang one pertama pakai PPPoE, jadi di sini otomatis juga PPoE-nya, bridge-nya lewat PPPoE ya ini ya. Ada settingannya. Enable DHCP transparent, ini otomatis terchecklist. Coba dibuang ya untuk checklistnya, nanti hasilnya seperti apa. Kalau memang nanti tidak bisa mendapatkan IP, mungkin ini perlu di checklist. Artinya ini untuk meneruskan DHCP transparent dari bridge hotspotnya. Coba di checklist, di uncheck dulu. Hotspot saya juga tidak pakai VLAN, jadi saya untick. Udah coba seperti ini, nanti kalau memang belum berhasil bisa direvisi lagi ya. Coba apply. Nah ya, memang ini agak diam ya, nggak ada loading, nggak ada tanda-tanda untuk ini sedang loading atau enggak. Ini nggak ada tandanya, tapi ditunggu saja, nanti otomatis dia menyimpan. Nah ya, ini sudah menyimpan, ditandai dengan ini sudah bertambah ya. Kurang lebih untuk settingnya yang bagian one mungkin cukup seperti ini. Langsung ke bagian WLAN ya. Di sini ada WLAN. Ini sudah BGN. Channel selectionnya bisa dipilih. Silahkan teman-teman sesuaikan. Kemudian untuk SSID 1 ini untuk WiFi dari PPPoE atau rumahannya. Silahkan teman-teman juga disesuaikan ya. Ini saya coba biarkan dulu apa adanya. Bandwidth-nya 20 saja untuk meminimalisir interferensi. Ini juga biarkan auto. SSID enable sudah terchecklist. Kemudian passwordnya juga saya biarkan dulu. Saya apply. Lanjut
ke bagian, nah ini ada SSID index, kita buat SSID 2 yang buat voucheran ya atau jalur hotspot. SSID name-nya saya coba ubah misalnya GGC-Link voucher. Nah, seperti ini. Yang lain disamakan. Nah, di sini SSID enable di checklist ya, jangan lupa ya. Safety setting ini tidak perlu di password, jadi non apply. Sudah tersimpan semua. Yang ini menu tidak perlu ya. Coba cek di statusnya. Nah, buat teman-teman mungkin perlu diganti user atau passwordnya ya di bagian manajemen. Silakan disesuaikan. Ini saya cek ke network site information. Nah, ini sudah connected ya statusnya ya. Jadi untuk yang ini PPOE sudah connected, mendapatkan IP address sesuai network dari Mikrotik saya. Ini nanti bisa buat cek, bisa di remote atau enggak ya, dari jaringan lokal tapi beda router atau dari router lain. Ini bisa dicek dari rumah atau enggak kayak gitu setelah dipasang. Ini nanti remote IP-nya yang ini. Kemudian yang untuk jalur bridge juga sudah connected. Kita coba cek saja sudah dapat internet atau belum. Saya coba tes ke wifi-nya ya. Tadi yang GGC-Link HGU, ini untuk yang jalur PPPoE. Coba sudah ada internet atau belum. Nah, ini sudah ada koneksi internet ya. Jadi untuk jalur PPOE sudah ada koneksi internet. Lanjut tes ke yang SSID untuk hotspot yang ini. Nah, sepertinya untuk yang settingan voucher ini belum bisa terhubung, mendapatkan IP terus ya. Coba cek lagi yang tadi di bagian transparent DHCP itu mungkin perlu di checklist. Saya coba setting lagi di bagian network. Nah, yang ini ya, yang order ini tadi di bagian ini tadi ketika dipilih other ini otomatis terchecklist. Nah, ini kemungkinan adalah DHCP transparent dari jalur bridge PPPoE, artinya meminta IP dari Mikrotiknya untuk bridge hotspot ya. Saya coba checklist kemudian apply. Ini sudah tersimpan sepertinya. Coba cek lagi ya lewat jalur yang GGC-Link voucher. Nah, ini sudah bisa ya, sudah bisa otomatis terhubung dan membuka login page. Coba login dan sudah bisa dan mendapatkan IP sesuai jalur hotspotnya. Artinya sudah berhasil untuk setting 2 mode sekaligus di GGC-Link GS3202 ini. Mode PPPoE untuk rumahan dan juga sinyal WiFi yang satu lagi untuk jalur hotspot voucheran. Dan untuk remote manajemennya apakah bisa atau tidak, saya bisa tes konekkan ke SSID selain dari GGC-Link ya. Ini ada router di rumah saya yang terhubung ke Mikrotik, tapi bukan WiFi dari GGC-Link. Ini sudah connect. Kemudian coba akses tadi IP remote-nya 192.168.34.251. Nah, ini juga sudah bisa terremote dari sisi server ya. Artinya ketika GGC-Link router ini sudah terpasang di rumah klien, admin tetap bisa meremote dari rumah menggunakan IP remote-nya. Kemudian untuk apakah stabil atau enggak, bengong atau enggak ketika misalnya mati lampu dan lain-lain, teman-teman bisa cek hasilnya berikut ini. Nah, ini untuk GGC-Link yang seri GS3202 sudah saya pakai 2 harian lebih ya. Untuk hasil pemakaiannya bisa dibilang stabil. Sudah ditesting dengan cara dihapus di bagian active connection di PPP. Itu beberapa kali sekitar 1 menitan. Kadang kurang, kadang lebih ya, 1 menitan untuk bisa otomatis connect sendiri. Jadi tidak terlalu lama untuk connect lagi. Kemudian dicoba dengan lepas kabel fiber optik dari ODP. Dilepas dari ODP kemudian dipasang lagi, itu responnya cepat, otomatis connect dalam hitungan detik saja.
Jadi kalau bisa disimpulkan untuk simulasi mati dari OLT dan juga mati dari mikrotiknya, ini bisa aman, tidak bengong lama ya, dan tidak perlu dicabut adaptornya kemudian dipasang lagi, itu tidak perlu. Kemudian disimulasikan dicabut adaptornya atau listriknya mati dari sisi klien misalnya ya, itu juga tentunya aman, jadi tidak perlu menunggu lama, langsung connect. Yang mungkin jadi kekurangan dari seri yang GS3202 ini adalah pas awal dihidupkan atau booting awalnya itu agak lama, khususnya sampai nanti sinyal wifi-nya ini menyala dan bisa terhubung itu cukup lama ya, jadi agak menunggu. Ini juga sudah saya tes beberapa HP itu aman, bisa terhubung untuk mode PPPoE-nya. Untuk voucherannya juga masih tetap aman. Jadi kurang lebihnya untuk hasil pemakaian dari GG-C-Link GS3202 seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk cara penyetingan dan juga review pemakaian dari GG-C-Link GS3202 Xphone. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang mencari referensi ONT baru dengan harga yang terjangkau, bisa dibilang murah. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.